Izinkan saya bertanya pada Anda, apakah Sabat akan menjadi persoalan besar di akhir zaman? Ini akan menjadi persoalan seperti pada zaman Kristus. Anda katakan, tapi itu tidak sama. Ini mirip tetapi tidak sama. Izinkan saya bertanya, apakah hari Minggu adalah hari istirahat yang diciptakan oleh manusia? Apakah ini hari istirahat manusia? Ya, tetapi itu tidak dibuat oleh Tuhan. Apakah hari yang diciptakan orang Farisi sebagai hari Sabat adalah hari perhentian mereka yang dibuat manusia? Ya, apakah itu tanda otoritas mereka? Ya. Apakah hari Minggu adalah tanda otoritas dari orang-orang yang menciptakan hari Minggu sebagai hari otoritas? Tentu ini adalah hari istirahat yang diciptakan manusia. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pada zaman Kristus Sabat dipelihara dengan cara yang salah. Pada akhir zaman itu akan menjadi hari yang salah. Tetapi itu masih akan melibatkan hari Sabat, hari istirahat Yesus Kristus. Sama seperti beberapa bulan sebelum kematian Kristus, ada pertemuan Sanhedrin. Akan ada pertemuan di dunia Kristen melawan umat pemelihara hukum Allah. Ada pernyataan yang luar biasa dalam Great Controversy, halaman 615 dan 616. Di mana Ellen White merujuk pada kata-kata Kayafas yang kita baca sebelumnya. Izinkan saya membacakannya. Didesak agar kelompok kecil yang berdiri menentang suatu lembaga gereja, yaitu hari Minggu dan undang-undang negara. Lihat, lembaga gereja dan hukum negara tidak boleh ditoleransi. Simak baik-baik sekarang. Bahwa lebih baik mereka yang sedikit itu menderita daripada seluruh bangsa dijerumuskan dalam kekacauan dan pelanggaran hukum. Ingat apa argumen Kayafas? Lebih berguna bagimu jika orang ini mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ellen White melanjutkan, argumen yang sama, dengarkan baik-baik. Argumen yang sama berabad-abad yang lalu telah dilakukan terhadap Kristus oleh penguasa umat itu. Bahwa lebih berguna bagimu, kata Kayafas yang licik, jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita itu binasa. Tampaknya argumen ini tidak bisa diubah lagi. Dan akhirnya dikeluarkan dekrit terhadap mereka yang menyucikan Sabat hukum keempat itu. Dan menyatakan bahwa mereka pantas untuk mendapat hukuman yang paling berat. Dan memberikan kebebasan kepada orang banyak untuk membunuh mereka setelah jangka waktu tertentu. Anda katakan itu tidak akan pernah terjadi. Apakah itu terjadi pada zaman Kristus? Dengan gereja Tuhan yang semestinya memberikan dekrit kematian terhadap Kristus? Apa yang membuat Anda berpikir bahwa itu tidak dapat terjadi lagi? Dan kemudian dia menjelaskan Romanisme di dunia lama dan Protestantisme murtad di dunia baru. Dan saudara, mereka datang bersama-sama. Bukanlah Katolik yang menjangkau Protestan, tetapi Protestanlah yang menjangkau ke Katolik Roma. Pemimpin-pemimpin besar dari dunia Protestan pergi ke sana. Dan mereka semua berbicara secara positif. Semua penginjil-penginjil televisi ini. Kita melihat tanda-tanda yang digenapi tepat di depan mata kita. Dia mengatakan Romanisme di dunia lama dan Protestantisme murtad di dunia baru akan melakukan tindakan yang sama. Simak baik-baik sekarang. Terhadap mereka yang menghormati semua ajaran-ajaran ilahi. Jadi apa kontrasnya? Adanya pertentangan para pemelihara hukum versus para pelanggar hukum. Tapi dengarkan baik-baik sekarang. Di Amerika Serikat ini konstitusi menjamin pemisahan gereja dan negara. Itu ada dalam amandemen pertama konstitusi. Kongres tidak akan membuat undang-undang yang berkaitan dengan pendirian agama. Kongres tidak dapat membuat undang-undang apapun yang memaksakan ketaatan beragama ataupun melarang praktik kebebasan beragama. Kongres tidak dapat membuat undang-undang yang melarang orang mempraktikkan agama mereka. Mereka tidak bisa membuat ketaatan keagamaan sebagai hal yang wajib dan itu tidak dapat melarang orang untuk mempraktikkan agama mereka. Dengan kata lain, ada pemisahan antara gereja dan negara. Di hari-hari terakhir ini gereja tahu bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan hukuman mati. Yang pada akhirnya akan menjadi jalan terakhir melawan umat pemelihara hukum Allah.
Gereja tidak dapat mengeksekusi hukuman mati. Jadi bantuan siapa yang akan mereka butuhkan? Mereka akan memerlukan bantuan kekuatan sipil. Izinkan saya membaca pernyataan dari Ellen White. Dia katakan para pendeta akan mengerahkan upaya yang hampir melebihi kekuatan manusia untuk memadamkan terang agar tidak menyinari kawanan domba mereka. Dengan segala sarana yang di bawah perintahnya, mereka akan berusaha untuk melarang memperbincangkan masalah-masalah penting ini. Dan sekarang tiba bagian kuncinya. Gereja mengimbau tangan kuat kekuasaan sipil. Apakah itu terjadi pada zaman Kristus? Ya. Gereja mengimbau tangan kuat kekuasaan sipil, dan dalam pekerjaan ini, para pengikut kepausan dan Protestan bersatu. Sementara gerakan bagi pemaksaan hari Minggu semakin berani dan tegas, simak baik-baik lagi. Maka undang-undang itu akan dipaksakan kepada para pemelihara hukum Allah. Apakah itu sebabnya undang-undang itu diterapkan kepada Kristus? Tentu saja. Tetapi karena Yesus menolak untuk mengambil alih kendali pemerintahan sipil dan dia berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Umat Tuhan akan tetap jauh dari menggunakan negara di pihak gereja untuk mencapai tujuannya. Dan Anda tahu apa yang akan terjadi adalah bahwa umat Tuhan akan dituduh menghasut melawan pemerintah. Ketika mereka yang benar-benar ingin mengambil alih pemerintahan untuk mencapai tujuan mereka adalah persatuan Katolik dan Protestan. Apakah Anda melihat paralel dengan zaman Kristus? Kristus dituduh, oh ya dia sungguh berbahaya bagi takhta Kaisar dan mereka menggunakan Kaisar untuk menghukumnya. Di sisi lain Yesus berkata tidak otoritas Kaisar, bagaimanapun Yesus berkata tidak, kerajaanku bukan dari dunia ini. Umat Tuhan akan dituduh tidak puas terhadap pemerintah, sama seperti Yesus dituduh.